Selamat datang di podcast DPD PPKRI Kota Palembang. Di sini saya bersama Pak Ridwan selaku Ketua DPD PPKRI Kota Palembang. Hari ini kita punya kesempatan spesial bertemu dengan beliau dan pembahasan kita hari ini mengenai bagaimana sejarah terbentuknya PPKRI, kemudian nanti ada program-program apa saja, visi misinya, jangka panjang, jangka pendek dan sebagainya. Nah, jadi siapkan waktu Anda ke depannya karena episode kita kali ini akan sangat spesial ya. Langsung saja Pak, kita akan membahas beberapa pertanyaan. Siap. Nah, jadi Pak, kemarin itu sudah ada terkumpul banyak pertanyaan berdasarkan dari aspirasi anggota PPKRI khususnya dari Kota Palembang. Iya. Nah, jadi pertanyaan pertama ini kita hal umum dulu Pak. Nah, pertanyaan pertama Pak, bisa diceritakan tidak Pak untuk sejarah terbentuknya PPKRI, terkhusus PPKRI Kota Palembang ini Pak? Iya, baik, terima kasih Pak Haji. Jadi sesuai dengan pertanyaan daripada kawan-kawan yang ada di Kota Palembang, khususnya mungkin juga di Sumatera Selatan ya, bagaimana PPKRI organisasi ini lahir ya. Jadi pada saat itu semua yang hadir di PPKRI ini itu salah satu itu dari honorer kategori 2. Nah, dari honorer kategori 2 ini mengikuti seleksi P3K itu di tahun 2019. Di tahun 2019 inilah PPKRI K2 ini berhasil angkatan yang pertama kali itu porduknya PPKRI yang ada di seluruh Indonesia. Nah, di saat itu kita mendapatkan SK-nya, ini sejarah yang tidak terlupakan. Itu kita ikut seleksi tes P3K di tahun 2019. Nah, tetapi kita SK diturunkan itu pada terhitung 1 Januari 2021. Nah, makanya dari situlah teman-teman K2 berencana untuk membuat satu organisasi ini. Nah, organisasi ini asal mulanya belum bernama PPKRI. Jadi judulnya kita silaturahmi saja pada saat itu, silaturahmi secara nasional. Nah, kita berkumpul di Kota Lamongan saat itu, Jawa Barat, rasanya seperti itu. Nah, di Jawa Barat ini ada beberapa provinsi yang hadir, termasuk Sumatera Selatan. Nah, di sini kita membicarakan bagaimana kita membuat satu wadah organisasi supaya teman-teman kita P3K ini ada tempat untuk pengaduan ataupun menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Nah, di situ kami kurang lebih membahas itu 1 hari 1 malam kami berada di Lamongan. Nah, terciptalah kami membuat kebersamaan dengan membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, di situ terbentuklah ADRT ini. Kami menyusun kepengurusan. Kepengurusan itu mulai dari DKI Jakarta saat itu, Jawa Barat, Jawa Timur, Provinsi Sumatera Selatan, paling jauh Sumatera Selatan. Nah, paling jauh Sumatera Selatan. Dan akhirnya aspirasi ini terkumpul menjadilah suatu nama, yaitu PPPKRI, yang artinya itu Persatuan Pegawai Pemerintah Penjajah Kerja Republik Indonesia. Nah, sejarah itulah kami mulai bergerilya atau menyampaikan kepada pemerintahan bahwa kami mempunyai organisasi yang dari teman-teman honorer untuk membuat satu wadah menjadi persatuan PPKRI. Nah, kami berupaya beraudensi dengan pemerintah pusat, beraudensi dengan pemerintah daerah. Akhirnya setelah ini dipublikasikan oleh DPR Komisi 10, Komisi 2. Nah, nama PPKRI ini mulai dikenal oleh pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat mempertanyakan legalitas organisasi ini, apakah sudah mempunyai badan hukum. Nah, kami kemarin bersama teman-teman yang dari Jawa Timur, dari Lamongan, itu mencoba untuk menotariskan organisasi ini, organisasi dan langsung ke Kemenkumham. Ternyata di Kemenkumham sendiri kita punya masalah, karena Menkumham tidak boleh membuat nama yang sama. PPKRI itu nama pemerintahan persatuan, sedangkan itu sudah ada namanya Persatuan PGRI, karena mayoritas itu yang mengelola organisasi PPKRI ini adalah semuanya guru. Nah, tapi di situ juga kita melibatkan teman-teman dari Nakes, teman-teman dari penyuluhan. Nah, semua terlibat, tapi mereka badan hukumnya mereka
tetap pengacuannya kepada kita PPKRI. Nah, sejarah itulah akhirnya kita bangkit untuk supaya bisa mengumpulkan kawan-kawan, membuat suatu wadah organisasi di setiap Dewan Pimpinan Wilayah, namanya DPW, kalau tingkat provinsi DPW, tingkat pusat DPP. Nah, itu masuk dalam ADART organisasi ini. Nah, DPP itu membawahi beberapa provinsi yang ada di wilayah Indonesia. Nah, sedangkan provinsi itu membawahi beberapa kabupaten kota yang ada di provinsi. Nah, ke bawah lagi itu diatur dalam anggaran dasarnya ada yang namanya DPD. DPD ini di tingkat kabupaten kota. Nah, kabupaten kota juga kita buat di situ juga ada lagi di tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan itu DPC namanya, dia pimpinan cabang. Nah, semua sudah kita lakukan secara upaya berkoordinasi kepada pemerintahan daerah bahwasanya organisasi ini kami mempunyai suatu wadah untuk memperjuangkan aspirasi guru khususnya guru, karena kita berafiliasi dengan organisasi besar. Nah, kita coba kemarin bersama teman-teman di pusat, daerah, DPD, DPP itu untuk langsung ke pemerintahan daerahnya, seperti ke PGRI, organisasi PGRI, terus ada lagi yang kesehatan kita coba ke Nakes kan. Nah, 75% itu seluruh daerah yang sudah bergabung DPW DPD ini didukung oleh Persatuan PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Seluruh Indonesia mendukung itu. Nah, maka berafiliasilah forum ini, organisasi ini dengan PGRI, termasuk di pusat. Nah, mereka programnya hampir sama, memperjuangkan hak-hak guru di situ. 75% hak-hak guru. Nah, setelah itu organisasi ini berkembang di wilayah Indonesia, terutama di Sumatera Selatan itu 17 kabupaten kota sudah terbentuk. Kita di Palembang. Nah, di Palembang ini alhamdulillah di Palembang ini sudah kita melakukan suatu suatu program itu. Nah, itulah asal mula dari organisasi ini berdiri. Jadi dari awalnya dari honorer, dari guru honorer, dan merangkul kawan-kawan nakes, merangkul kawan-kawan yang ada di teknis segala macam kita rangkul. Nah, itulah Pak sejarah daripada organisasi ini. Itu yang bisa saya jelaskan sekarang ini. Jadi perjalanannya memang panjang sekali Pak ya. Betul dari sekali, mulai Pak. honorer, Betul. kemudian menjadi PPPKRI gitu Pak, hingga paling jauh tuh Provinsi Sumatera Selatan. Seperti itu Pak ya. Nah, jadi itu penjelasan mengenai sejarah dari terbentuknya PPPKRI pusat sampai ke daerah-daerah. Nah, sekarang ada pertanyaan yang kedua Pak. Kita langsung saja. Boleh Pak? Boleh, silakan Pak, lanjut ya. Nah, ini dari anggota juga Pak, bisa dijelaskan tidak sedikit tentang tugas dan fungsi PPPKRI cabang Palembang? Ya. Nah, itu. Jadi kalau bicara soal tugas dan fungsi, sebenarnya banyak sekali ya. Namanya organisasi kita ini, kita memperjuangkan hak-hak kita ya, terutama guru. Nah, di P3K ini kita memprogramkan pertama dasar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sudah jelas di situ bahwasannya PPKRI, P3K atau PPK ini sama derajatnya dengan ASN PNS. Nah, beberapa daerah, pemerintah daerahnya terkadang tidak sama persepsi dengan pusat. Makanya pergerakan inilah yang kita programkan. Pertama, instruksi dari DPP untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintahan. Nah, salah satunya Kota Palembang. Di Kota Palembang kita kemarin sudah bersurat kepada DPR, Komisi 4 DPRD Kota Palembang, untuk mempertanyakan tentang pertama yang kita tanyakan itu gaji berkala kemarin itu. Nah, ini program pertama yang kita lakukan, gaji berkala. Karena saat itu Pak ya, PPK P3K Kota Palembang ini itu SK-nya terhitung 1 Januari tahun 2021. Nah, sementara pada saat kita melakukan berkala,
kita hanya dibayar 1 bulan. Nah, ini kita sampaikan kepada Komisi 4 DPRD. Nah, ternyata memang itu sudah dianggarkan, berarti artinya berkala itu wajib dibayar penuh 12 bulan. Nah, alhamdulillah dengan perjuangan itu berhasil lah. Perjuangan itu angkatan pertama 2019 SK 1 Januari 2001 itu berkalanya dibayarkan, bekerja sama dengan Dignas. Nah, kedua, kita juga pernah menyampaikan surat kepada pihak Taspen. Nah, Taspen ini ya, karena kita anggap itu belum ada kejelasan ya dari itu Taspen ini. Ada yang mandiri ya, ada juga yang dari pihak kabupaten lain itu ada sudah secara langsung. Nah, ini belum jelas dasar ini. Maka kemarin kita minta untuk pihak Taspen atau direktur Taspen untuk menyampaikan program-program Taspen itu. Kita undang kemarin bersama dengan PGRI Kota Palembang dan dijelaskan oleh pihak Taspen bahwasanya untuk ASN PPKRI ini belum bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, sehingga tidak bisa terangkum dalam potongan-potongan dari melalui gaji. Ya. Nah, makanya Taspen memberikan solusi, menawarkan kepada Forum PPKRI Kota Palembang untuk secara mandiri. Nah, secara mandiri ini artinya kita membayar kepada pihak Taspen melalui bekerja sama Bank Sumsel. Jadi kita langsung dipotong oleh Bank Sumsel, tidak melalui jalur Dinas Pendidikan. Nah, ini sudah berjalan, Pak. Sudah berjalan, ada beberapa anggota yang mengikuti itu. Nah, tapi kita masih kurang puas karena rasanya itu kalau tidak ada kontak kerjasama dengan Dinas Pendidikan rasanya kurang enak. Nah, makanya kita coba berupaya. Nah, itu yang ketiga, program kita itu kita ingin mesejahterakan kawan-kawan yang bermasalah di Kota Palembang ini. Permasalahan PPKR ini banyak sekali, Pak. Kemarin kita dilarang untuk menggunakan seragam kuning kaki kata itu. Nah, itu sempat viral. Ya, itu sempat viral. Kota Palembang ini tidak diperbolehkan karena tidak ada aturannya. Katanya Mendagri itu mengatur bahwasanya PPK ini seragamnya Senin sampai Selasa itu putih hitam. Nah, sedangkan undang-undang mengatur di situ, Undang-Undang 20 nomor 23 tidak ada perbedaan. Nah, sehingga hal itu kita sampaikan kepada pihak pemerintah. Kenapa ada perbedaan di antara ASN P3K dengan PNS, padahal punya hak yang sama. Nah, sempat itu dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan mengundang pihak BKSDM Kota Palembang di salah satu hotel, kalau salah saya itu dikumpulkan semua dan membahas masalah PP 4948 kalau ke situ. Nah, di situ memang jelas, di situ Mendagri mengatur di situ memang seragam P3K itu adalah putih hitam, sedangkan PNS itu kuning kaki. Nah, kita kurang puas kan. Nah, akhirnya setelah acara itu berakhir, kita bergerak kembali. Kita bergerak lagi berafiliasi bersama PGRI, mohon bantuan Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan untuk menyampaikan aspirasi. Kenapa ada perbedaan? Dan kita diterima PGRI. Akhirnya kita terbang ke Jakarta dengan anggaran swadaya dari teman-teman PPKRI ini, karena organisasi kita ini masih baru, jadi kita tidak punya iuran per bulan seperti PGRI. Jadi kita berangkat ke Jakarta, kita ketemulah dengan kementerian kita sampaikan bahwasanya begini sesuai Undang 2023. Dan alhamdulillah tahun 2023 keluarlah Kemendagri tersebut, dan keluar Kemendagri tersebut untuk sebarluaskan kepada SKPD yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Palembang belum bergerak pada saat itu. Iya, telat ya. Telat sekali. Padahal Mendagri itu sudah jelas itu. Nah, kita coba mengingatkan kepada pemerintah daerah Kota Palembang. Kita sampaikan, waktu itu kami langsung ke
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang pada saat itu disampaikan, dan termasuk BKSDM kita sampaikan. Nah, lebih jelas lagi pada saat itu memang belum ada respon secara langsung. Ada juga pihak sekolah, kepala sekolah itu masih belum percaya dengan adanya Kemendagri ini. Iya. Nah, dan kita secara langsung bersurat kepada PJ Wali Kota Palembang. Baru-baru ini Pak, baru-baru ini, dan kita diterima dan kita sampaikan bahwa permasalahan P3K yang ada di Kota Palembang. Ternyata Pak PJ merespon, karena Pak PJ itu orang Kemendagri, langsung nyambung gitu, dan akhirnya ya memang benar PPKRI ini adalah kontrak kerja, katanya kontrak kerja yang harus disesuaikan dengan aturan-aturan. Nah, aturan itu banyak sekali, ada Permen Pan RB, ada Permendikbud, ada Permendagri, ada Permen Q di situ. Nah, itu akhirnya Pak PJ nyambung. Nah, masalah seragam beliau sudah menandatangani secara langsung. Secara langsung ditandatangani, itu namanya perwali. Perwali itu. Nah, perwali sudah disampaikan kepada seluruh SKPD. Nah, disambut pada saat itu hadir juga Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang, dihadiri juga Kepala BKSDM, dihadiri juga dengan beberapa kasih, dan Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah menyampaikan bahwasanya untuk Dinas Pendidikan sudah disampaikan untuk seragam kuning kaki silakan dipakai sesuai dengan perwali yang ada. Dan alhamdulillah selamat sampai sekarang, Pak. Ya, nah, kita semua alhamdulillah sama setara. Nah, satu lagi program yang harus kita perjuangkan, Pak. Yang kita perjuangkan, program ini sangat penting bagi PPKRI Kota Palembang khususnya. Kita ingin TPP ini kan sudah jelas di situ peraturan yang sudah ada, bahwasanya peraturan itu jelas mengatakan TPP itu wajib diberikan kepada pegawai yang aktif. Nah, pegawai yang aktif. Pegawai yang aktif itu bukan hanya PNS, tetapi juga P3K diatur di situ. Nah, setelah kita komunikasi dengan Dinas Pendidikan, ternyata Dinas Pendidikan mengatakan bahwa guru ini sudah ada yang namanya TPG, tunjangan profesi guru. Nah, jadi tidak bisa masuk ke situ. Tidak bisa masuk ke situ. Tapi setelah kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan, coba kembali ke solusi yang lama. Kalau dulu kan itu dinamakan itu uang makan. Yeah. Nah, uang makan. Coba Dinas Pendidikan untuk kembali lagi ke situ kan. Jadi TPG tetap jalan karena itu APBN, bukan APBD. Nah, APBD berhak untuk mengeluarkan tunjangan kepada ASN khususnya guru. Jadi kesejahteraan guru itu ada di situ. Ada terjamin. Terjamin. Nah, itulah Pak kira-kira yang program yang sudah kita siapkan. Dan baru-baru ini mungkin bisa saya sampaikan sekarang, Pak ya. Jadi kita juga tindak lanjut daripada hasil Silatnas Lamongan 2021 ini di 2024 ini teman-teman seluruh Indonesia bersepakat untuk melakukan tindak lanjut, yaitu namanya Silatnas kedua. Silatnas kedua. Tapi setelah kita lakukan berapa kali pertemuan rapat Zoom seluruh Indonesia, menjadilah kalau bagaimana kita kongres saja. Untuk mempersatukan seluruh organisasi yang ada di seluruh Indonesia ini, yang ada yang namanya Forum Honorer, Forum Pejuang Dapodik, ada lagi forum forum swasta. Nah, ini semuanya bergerak semua. Nah, kita berkeinginan di kongres ini yang akan kita laksanakan ini supaya semua organisasi ini jadi satu kesatuan, satu visi, satu misi untuk menjadi kekuatan hukum, hukum. Jadi kalau sudah satu wadah ini, seluruh Indonesia sudah bergabung dengan cukup satu nama saja yang dilegalitaskan, yang disahkan oleh pemerintah pusat. Apa bentuk namanya? Ya itulah di kongres nanti akan kita bahas. Kita bahas apa sih nama yang pantas untuk organisasi Persatuan Guru Bantu atau dengan PPKR kontrak ini. Nah itu agendanya kita sudah terlaksana, tinggal pelaksanaan itu insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal
2728 di Bogor itu. Dan alhamdulillah pesertanya sudah mencapai 11 provinsi, bahkan 13 provinsi sudah masuk ke sini. 13 provinsi, 38 kabupaten kota yang sudah untuk mengikuti kongres ini. Nah, itu kira-kira Pak yang bisa saya sampaikan. Berarti nanti akan diadakan kongres di Bogor ya? Di Bogor ya. Tanggal 27 27 28 selama 2 hari. Dan itu menyatukan seluruh organisasi yang ada, sehingga tujuannya itu untuk membentuk satu nama yang kuat. Jadi nanti ada legalitasnya tersendiri. Betul sekali. Gitu, Pak. Nah, itu berarti acara yang nasional ya Pak. Nasional. Nah, dari tugas dan fungsi tadi Pak, berarti garis besarnya itu menampung aspirasi, kayak gitu kan Pak ya? Iya. Terus dari aspirasi tersebut dilakukan tindakan dan upaya-upaya bagaimana aspirasi yang tadi datang bisa terrealisasikan, gitu Pak. Nah, yang Bapak ceritakan tadi itu beberapa aspirasi yang sudah terrealisasi juga kan Pak, terutama yang misalnya terkait kalau ngomongin TPP gitu kan Pak, khususnya di Kota Palembang ini berarti kedepannya sedang diperjuangkan untuk yang namanya uang makan seperti itu Pak ya. Dari situ Pak, dari tugas dan fungsi ini ada pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan. Nah, jadi Pak, apa saja kategori profesi yang diakomodasi oleh PPKRI ini, khususnya di Kota Palembang, Pak? Terima kasih. Jadi sesuai dengan ADART yang sudah kita buat, sudah kita sepakati bersama dan disahkan. Jadi PPKRI ini bukan hanya guru saja. Jadi di situ ada nakes, kan, ada penyuluh di situ. Nah, baru-baru ini ada teknis, kan. Nah, bahkan ini lahir lagi ada yang namanya tendik. Nah, nanti semua akan kita bergabung di situ, satu suara di situ nanti bergabung di situ. Jadi tidak hanya guru. Jadi aspirasi itu seperti kesehatan. Apa sih permasalahan yang ada di dinas kesehatan atau Kementerian Kesehatan? Nah, nanti mereka membuat suatu anak-anak daripada anak-anak organisasi sayap-sayapnya gitu kan, dari nakes membuat lagi, tapi induknya adalah PPKRI. Kita juga PPKRI kan tidak bisa lepas daripada Korfri, karena kita satu wadah atau satu rumah dengan Korfri. Korfri ini adalah orang tua kita. Bukan berarti kita harus melepas begitu saja, tidak, karena kita tetap berkoordinasi kepada Korfri, karena Korfri ini adalah satu organisasi yang besar pegawai yang harus kita sharingkan. Makanya Korfri dengan PPKRI itu satu induk, orang tua kita, ini anak. Nah, kalau PGRI itu adalah apliansi. Begitu juga dengan nakes. Nakes juga dia berafiliasi. Begitu juga penyuluh, tendik dan sebagainya. Nah, semua itu kita rangkum aspirasinya untuk kita sampaikan kepada pemerintah daerah, khususnya di Palembang. Di Palembang ini lumayan loh Pak. Palembang ini sudah hampir 6.000 Pak. 6.000 Pak. Itu dari guru, dari teknis, terus dari penyuluh, ya. Nah, beragam itu. Dan juga semua ini banyak temuan kita ke kita masuk itu adalah guru-guru ini. Guru-guru ini banyak sekali permasalahan-permasalahan, terutama yang usianya sudah di atas 35. Ya. Untuk PPG awalnya melalui jalur tes segala macam kan. Nah, itu banyak yang gagal, banyak yang belum memahami teknologi memainkan handphone, laptop ini kebanyakan yang 40 ke bawah itu gaptek dia. Oh iya, salah satu permasalahan. Permasalahan itu. Makanya lahirnya programnya Menteri Pendidikan Mendikbudristek itu Pak Mas Nadiem. Mas Nadiem. Ini kami dukung penuh. Kita nyambut baik dengan program ini karena akan menyelamatkan banyak guru-guru yang harus disertifikasikan, kan itu kan. Itulah piloting 1, 2 dan 3. Iya, cepat ya Pak. Ya. Alhamdulillah Palembang hampir berapa ya, kalau nggak salah itu hampir 3
4.000 ya di 4.000 orang. iya 4.000 gitu. Dalam satu periode loh. Ya, piloting 1, piloting 2, piloting 3. Nah, bahkan ini dibuka kembali yang Per baru tanggal ini, Iya, Pak? per tanggal hari ini. Sekarang sudah mulai aplikasi SIM PKB udah rame sekarang ini. Udah rame untuk mengikuti seleksi administrasi. Nah, mudah-mudahan kalau Dirjen ketika Prof. Unduk menyampaikan bahwasanya semua guru harus disertifikasi. Wah, mantap. Itu Oke, berarti Pak, yang jelas gitu kan Pak, kita itu di PPKRI itu bukan hanya tentang ngobrolin masalah guru, tapi juga ada nakes, teknis, penyuluh, bahkan nanti ada tendik kan gitu Pak. Nah, kalau ada anggapan di luar sana yang wah ini kok ke guru terus gitu kan, pembahasannya guru terus, itu anggapan yang benar-benar salah gitu kan Pak. Betul. Karena kita menampung aspirasi. Kalau misalnya dari nakes ada permasalahan misalnya itu, atau dari tendik atau dari teknis, itu kita bisa komunikasi ke Bapak berarti Pak, seperti itu. Dan nah, bagaimana Pak itu misalnya jalurnya itu supaya kita bisa memberikan aspirasi, jalurnya seperti apa gitu Pak? Jadi kalau kita bicara ke soal itu ya, kalau nakes permasalahannya itu baru masuk kita kemarin kan, itu yang ada di rumah sakit. Nah itu kemarin bekerjanya itu agak susah ya, artinya antara nyawa ya, pakai oksigen gitu kan. Nah disinilah nakes ini tidak terlalu banyak permasalahannya. Ya yang banyak itu hanya di rumah sakit ya, di rumah sakit yang bekerjanya memang insentif terus upaya betul ya, yang keselamatan jiwanya lah ya, seperti mengurusi oksigen ya itu. Nah ini mereka mengeluh kemarin. Nah makanya kita punya forum ini ya, kita ambil kita aspirasi mereka kita masukkan dalam satu agenda untuk kita sampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Itu. Nah itu yang sudah masuk. Ada lagi ini sekarang yang dari teknis sih berbagai macam. Ada yang di SAR, ada yang di pemadam kebakaran, ada juga yang di kelurahan, di kecamatan. Nah ini kan kita susah untuk mempersatukan antara lain OPD ini. Lain OPD. Di situ ada 10 orang, ada 3 orang, tapi satu nama teknis namanya. Nah kita coba berkoordinasi, kita ambil kepalanya saja yang seperti yang di OPD SAR. Ya. Kita ambil satu untuk mengomandoi apa sih permasalahannya. Begitu juga di tenaga yang lain, teknis yang lain kita ambil. Nah itu seperti penyuluhan. Nah penyuluhan ini rata-rata Pak, itu rata-rata itu banyak yang tamatan SMA. Nah ini penyuluh. Nah mereka hanya mentoknya di golongan 2 gitu kan. Nah apa sih? Apakah mereka tidak bisa mempunyai pemerintah itu memfasilitasi mereka untuk jenjang lebih tinggi? Yaitu minimal dia mengikuti beasiswa untuk mengikuti pendidikan lebih tinggi gitu kan. Nah, temu lagi permasalahan sekarang ini antara penyetaraan antara P3K ini tidak punya izin belajar. Ini yang jadi permasalahan. Ini yang jadi permasalahan. Maka teman-teman itu terhalang di situ. Kita tidak bisa melanjutkan pendidikan ini karena tidak ada aturan yang mengatur itu. Nah, maka dari itu kita coba berupaya sampai ke, apalagi sekarang presiden baru ya, mudah-mudahan bisa didengar ya. Kita bagaimana sih yang sudah SMA tapi dia lanjut S1 tapi tidak diakui, yang sudah S1 ke S2 tidak diakui. Nah penyetaraannya. Nah itu yang harus pemerintah tahu bahwasanya P3K ini banyak sekali yang harus diperjuangkan untuk melanjutkan pendidikan. Yang sudah berpendidikan itu harus diakui, harus izin belajarnya harus bisa diterima oleh pemerintah gitu kan. Nah itu. Dan juga ini juga dapat masalah juga kawan-kawan yang di penyuluh, kawan-kawan yang di guru, kawan-kawan yang nakes berobat. Nah ini berobat berobat. Banyak sini masuk ke semua ini punya kartu
kartu jaminan ya. Jaminan itu kalau yang namanya dulu yang namanya jasa apa sih kata bahasa dulu zaman PNS zaman dulu itu kartu kesehatan lah ya, kata kesehatannya dijamin. Nah kita sekarang ini ada yang namanya KIS ya, KIS kartu Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Nah kebanyakan kawan-kawan teman-teman yang di P3K ini mengantongi itu, memegang kartu KIS itu setelah mereka menjadi ASN P3K. Untuk penyesuaiannya itu banyak terkendala. Karena kemarin saya coba mendampingi mereka langsung ke pihak jasa apa namanya kalau ini yang ada di Jasa Marga. Jasara Harja. Nah, Jasara Harja. Kenapa sih? Ternyata memang harus disinkronkan ternyata antara pegawai itu harus dicabut dari KIS tadi yang jaminan dari pemerintah harus kalau sudah pegawai artinya sudah masuk ke jaminan pemerintah. Ya, jadi harus salah satu. Makanya kita masuk di kelas P3K ini rata-rata masuk di kelas 2. Di kelas 2. Nah, ini jadi permasalahan lagi nih. Jadi permasalahan lagi. Banyak teman-teman dari penyuluh, dari guru, kok PNS istimewa di apa namanya di 1, kita kok di 2 gitu kan. Nah, kita coba pertanyakan lagi. Ternyata disambutlah oleh DPR menerima aspirasi itu. Memang harus disamakan. Nah, ini insya Allah di tahun 2025 itu sudah masuk dalam draftnya DPR. Mudah-mudahan itu bisa berubah ya. Kita berdoa saja ya. Nah, termasuk TPP tadi yang 2025 ini mudah-mudahan dianggarkan. Amin, Pak. Guru-guru ya doanya. Amin. Itulah makanya ya kita tidak hanya guru ya, hanya guru. Persatuan Pegawai Pemerintah Penjanjian Kerja Republik Indonesia Kota Palembang ini menampung semua aspirasi PPK yang ada di Kota Palembang. Mantap. Nakes, guru, penyuluh, teknis, teknik, ayo sama-sama kita berjuang bersama-sama supaya P3K ini tidak dipandang sebelah mata. Itu. Nah, kita seperti itu Pak ya. Oke. Nah, jadi sudah terjawab semua Pak untuk pertanyaan teknis mengenai organisasi gitu kan Pak. Mulai dari awal sejarahnya, kemudian programnya, tujuan, fungsi, dan tadi sudah ke ranah bagian mana saja, bidang mana saja seperti itu kan Pak. Ada pertanyaan Pak, apa visi jangka pendek dan jangka panjang PPKRI untuk DPD Palembang Pak kira-kira? Jadi jangka pendek organisasi ini sudah kita musyawarahkan dengan kepengurusan. Jangka pendeknya kita bagaimana kita punya rumah dulu atau sekretariat. Nah, kita punya sekretariat masih bergabung ke PGRI gitu. Minimal lah kita punya rumah sendiri ya, sendiri sehingga bisa tidak canggung lah ya untuk berkumpul. Nah, itu mudah-mudahan kita juga sampaikan kepada pemerintah kalau bisa ada aset pemerintah yang nganggur bisa digunakan ya untuk P3K ini. Siap, itu jangka pendek ya. Jangka panjangnya ya kita membuat suatu terobosan-terobosan. Tidak hanya berjuang terus, memperjuangkan hak terus yang kita minta. Bagaimana pengembangan organisasi ini masing-masing pokja-pokja itu berfungsi. Seperti misalnya ada di bidang agama, ayo silakan lakukan kegiatan Isra Mi'raj, Maulid segala macam bidang agamanya. Mungkin juga ada di bidang bela negara, ayo lakukan kegiatan-kegiatan bela negara. Jadi semua bidang ini harus berjalan. Saya selaku ketua akan memfasilitasi itu dan juga termasuk anggaran. Nah, anggaran ini masuk jangka panjang kita juga. Sesuai dengan aturan DRT pusat itu diatur sudah di situ dari DPC sampai dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional itu harus ada yang namanya bentuk iuran. Nah tapi ini belum berjalan Pak, belum berjalan. Tapi mudah-mudahan apabila organisasi ini sudah solid
mudah-mudahan ini kita lakukan itu sesuai dengan ADRT yang ada. Iya Pak, soalnya kan perjuangan kita ini sudah banyak menghasilkan juga, kayak gitu kan Pak. Banyak aspirasi yang sekarang sudah terrealisasi, gitu kan. Nah mudah-mudahan tadi untuk jangka panjangnya gitu kan Pak bisa diadakan iuran. Untuk jangka pendeknya sekretariat, kayak gitu. Mudah-mudahan lah. Nah Pak, untuk yang pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir ini dari anggota-anggota yang baru Pak. Nah mereka tuh masih kebingungan Pak, kebingungan bagaimana sih gitu kita tuh bisa diresmikan menjadi anggota benar PPKRI. Jadi intinya bagaimana caranya dan apa yang harus dimiliki gitu. Ya terima kasih Pak Eji. Ya memang itu sudah kita pikirkan Pak ya, kita pikirkan bagaimana kita merangkul teman-teman ini supaya menjadi suatu pengurusan lah, bergabung di menjadi anggota lah ya. Jadi memang rencana kita itu kita buat suatu selebaran lah ya, edaran ya, bahwasanya untuk menjadi keluarga besar PPKRI harus memenuhi syarat. Pertama warga negara Republik Indonesia, gitu kan. Terus mempunyai instansi yang terkait seperti kalau dinas pendidikan, terus dinas kesehatan, dan juga dinas OPD yang lain seperti Pol PP segala macam. Kita bisa rangkul situ dengan catatan mereka harus mengikuti aturan main yang ada, Kita buat aturan di situ. Syarat menjadi anggota ini bagaimana? Nah kita merujuk daripada ADART yang sudah ada dan juga belajar dari PGRI. PGRI juga sebagai orang tua kita kan, untuk menyamakan lah bagaimana sih bisanya kesejahteraan guru anggota PPK yang di Kota Palembang ini untuk bersama-sama berjuang. Nah itu jadi minimal itu kata saya tadi, warga negara Republik Indonesia tidak terlibat dalam kasus hukum segala macam, baru bisa kita ajak untuk bersama-sama. Oke, berarti nanti akan ada edaran tersendiri. Ada edaran, kita buat edaran tersendiri. Mungkin kita dinas pendidikan kita buat ke dinas pendidikan, kepada yang terhormat kepala dinas pendidikan untuk merekomendasikan mengikuti organisasi ini, begitu dinas kesehatan dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi sudah terprogram ke depan ya kita programkan itu. Nah, terus bagi ini nih, kita masuk ke yang terakhir nih Pak. Nah, kan nanti ada Kongres Turi Bogor. Nah, bagaimana misalnya kalau ada orang yang mau memberikan aspirasi, Pak nitip pertanyaan ini dong, misalnya Pak nitip ini dan itu. Nah, gimana tuh Pak caranya misalnya? Ya, jadi sebelum kita terbang menghadiri Kongres PPKRI yang pertama kali, saya sudah buat statement di grup WhatsApp untuk menyampaikan pesan WhatsApp kepada saya untuk kita jadikan satu kesatuan, kita jadikan program di Kongres nanti. Yang sudah masuk itu ada kalau tidak salah 8 Pak yang sudah masuk Pak. 8. Ya, pertama itu bagaimana kita ini supaya tidak lagi adanya namanya kontrak-kontrak. Sampai usia pensiun gitu. Pensiun. Sesuai dengan instruksi Prof Nunuk yang waktu itu ya. Dia juga pernah melakukan podcast juga, Prof Nunuk juga podcast bahwasanya nggak usah lagi lah yang namanya PPKRI ini ada yang namanya 1 tahun, 2 tahun. Jadi samakanlah sampai usia pensiun itu. Nah, terus yang kedua harapan kita di presiden baru ini kita kembali ke sejarah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY pada saat itu sejarah tahun 2008 Pak Presiden membuat keputusan presiden guru bantu semuanya di PNS kan. Kenapa P3K tidak gitu kan? Gitu kan. Nah, itu yang harus kita aspirasi ini. Nah, itu masuk semua dan termasuk dari Nakes kemarin sudah masuk juga. Jadi dan juga kita akan buka secara live streaming nantinya pada saat di Bogor. Kita buka live streaming dan kita buka biar teman-teman yang tidak ikut ke Bogor bisa menyaksikan kongres gitu. Siapa yang hadir, pejabat yang hadir. Jadi bisa menyaksikan secara langsung, oh ini hasil kongresnya gitu. Gitu. Oke, jadi sudah terprogram juga Pak untuk ke sana. Iya, betul. Luar biasa sekali pertemuan kita kali ini Pak. Nah, informasinya sudah banyak yang terjawab.
Nah, kalau misalnya ada lagi pertanyaan-pertanyaan gitu seputar PPPKRI atau misalnya seputar program-program dari guru, nakes, tes, teknis, tendik, itu bisa disampaikan saja. Dan mungkin bisa tidak Pak, kedepannya kita tuh bincang-bincang lagi, podcast lagi, misalnya gitu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan datang atau mengenai program-program, atau bisa tidak Pak kira-kira? Oh siap, kalau itu dengan sepenuh hati ya. Saya selaku ketua PPKRI Kota Palembang ini, memang ini sangat sangat bermanfaat biar teman-teman semua tahu apa yang kita rencanakan melalui wadah organisasi ini. Nah, itulah tadi saya sudah kilas balik kembali. Jadi tujuan kita di sini adalah bagaimana kesejahteraan kita itu ya jangan sampai kita dipandang sebelah mata, saya bilang tadi. Nah, sehingga kita punya semangat, kita punya banyak loh P3K ini yang potensi yang banyak. Bahkan sudah ada yang mencapai guru penggerak, ya kan? Sudah sertifikasi pendidik, bahkan sudah mewakili tingkat internasional, ya kan? Mewakili Indonesia ini terangkat oleh guru P3K. Kenapa tidak, gitu kan? Nah, kita inginkan kembali lagi kepada tadi supaya Pak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dengan wakilnya Mas Gibran, ayo bantu kami guru P3K ini jangan dibedakan antara PNS dan P3K. Cukup satu nama saja lah, ASN. Ya. Nah, itu ASN sudah cukup. Harapan kita seperti itu. Mudah-mudahan dengan bincang-bincang hari ini ya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan podcast selanjutnya kita akan tema yang lebih baik lagi, kita kesejahteraan. Iya, siap. Terima kasih banyak Pak, Ya. sudah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Nanti untuk jadwal podcast berikutnya mungkin diberitahukan kembali secepatnya mungkin. Siap. Terima kasih. Jadi untuk podcast kali ini segmennya sudah selesai. Mungkin nanti kita akan bincang-bincang lagi, bisa jadi di Bogor sana, gitu kan Pak? Siap. Atau mungkin nanti masih bisa di Palembang, tapi dengan suasana yang berbeda, dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih Pak. Sebelum ditutup, Pak Haji, nanti coba kita ke Bogor, Pak Haji. Siapa tahu nanti akan ada diwawancara secara langsung pejabat-pejabat yang ada di sana. Nah, oke. Ya. Jadi nanti mudah-mudahan di Bogor kita ketemu dengan Prof Nunung. Iya, Prof Nunung. Mas Gibran. Iya, Mas Gibran. Nah, yang pastinya Sekretaris Negara ya. Sekretaris Negara. Ya. Oke, doakan saja ya. Mudah-mudahan amin ya, Bapak Pemirsa semua ya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ada lagi yang mau disampaikan tidak Pak? Saya kira cukup itu. Mudah-mudahan mohon doa restunya ya, keberangkatan saya ke Bogor nanti akan membuahkan hasil bersama kawan-kawan senusantara seluruh Indonesia ini, sehingga mengkerucut kegiatan kongres ini bisa bermanfaat bagi kita semua PPK yang ada di Indonesia ini. Itu saja mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke. Alhamdulillah. Mantap.